Petrus tidur di antara dua orang prajurit. Pertanyaan, kok Petrus bisa tidur ya? Padahal besok kan dia akan diperhadapkan orang banyak, dan kalau tuduhan-tuduhan orang banyak yang membenci dia itu hukum mati, ya, dia akan nyusul saudaranya, nyusul Yakobus kan. Ya, orang kalau tahu bahwa esok dia akan dieksekusi itu biasanya nggak bisa tidur, saudara ya. Biasanya ya gelisah ya, kalau orang normalnya orang. Tapi Petrus tidur. Kenapa saudara Petrus kok bisa tidur? Menurut saya, Petrus itu tahu pasti bahwa dia pasti tidak akan mati. Shalom saudara-saudari sekalian, jumpa lagi dalam SG dan kita akan lanjutkan tentang pembahasan kisah para rasul 12. Kemarin kita sudah belajar tentang Yakobus yang mati sebagai martir dan kemudian Petrus ditangkap karena memang Herodes main politik di sana ya, untuk menyenangkan hati orang Yahudi. Nah, kemudian kita lihat ayat yang ke-6 dari kisah 12. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya, mukjizat bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Sampai di sini, saudara, pembacaan kita. Ayat 6 sampai ayat yang ke-10 dikisahkan, diceritakan bagaimana mukjizat dibebaskannya Petrus dari penjara yang begitu ketat. Jadi penjagaannya itu kan 16 prajurit dan dia terbelenggu ya dengan dua penjaga atau dua prajurit di sebelah kiri dan kanannya. Nah, saudaraku, di situ Petrus tertidur dikatakan ya, ayat yang ke-6. Petrus tidur di antara dua orang prajurit. Pertanyaan, kok Petrus bisa tidur ya? Padahal besok kan dia akan diperhadapkan orang banyak, dan kalau tuduhan-tuduhan orang banyak yang membenci dia itu hukum mati, ya dia akan nyusul saudaranya, nyusul Yakobus kan. Ya, orang kalau tahu bahwa esok dia akan dieksekusi itu biasanya nggak bisa tidur, saudara ya. Biasanya ya gelisah ya, kalau orang normalnya orang. Tapi Petrus tidur. Kenapa saudara Petrus kok bisa tidur? Menurut saya, Petrus itu tahu pasti bahwa dia pasti tidak akan mati. Kenapa? Karena pada waktu Tuhan Yesus memulihkan Petrus ya, yaitu dengan bertanya, "Hai Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Itu bertanya 3 kali. "Gembalakanlah domba-dombaku." Itu saudara ya tahu ya, dalam Injil Yohanes yang terakhir itu dikatakan seperti itu. Nah, waktu itu Petrus kan bertanya tentang Yohanes yang masih muda. Bagaimana dengan dia, dengan murid yang dikasih itu? Kemudian Tuhan berkata, itu kamu nggak usah ngurusi, kamu nggak usah urusan dengan apa yang akan terjadi dengan Yohanes. Kalau aku berketetapan, berkehendak dia tetap hidup sampai aku datang kembali, ya itu bukan urusanmu. Tapi
engkau ikutlah aku. Demikian kata Tuhan. Kemudian Tuhan melanjutkan dengan kalimat, pada waktu kamu masih muda, kamu mengikat pinggangmu dan kamu pergi kemana kamu suka. Itulah Petrus, saudara. Tapi setelah engkau menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat tanganmu. Dan orang akan membawa engkau ke tempat yang engkau tidak sukai. Hal itu dikatakan oleh Tuhan mengenai bagaimana Petrus nanti mati sebagai martir untuk memuliakan Tuhan. Nah, jadi dari kata-kata itu Petrus sudah punya jaminan, bukan jaminan ya, punya firman janji Tuhan, kebenaran, ketetapan Tuhan yang dia sambut, dia terima dan dia simpan. Bahwa dia tidak akan mati kalau dia belum tua. Nah, pada waktu itu Petrus merasa masih belum tua. Jadi, enggak lah, aku enggak akan mati. Aku tidak akan mati sekarang. Jadi meskipun besok dia akan diberhadapkan, ya tidur aja. Dia tidur, saudaraku. Nah, pada waktu itu tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Dia kaget sekali ketika Petrus ditepuk pundaknya dan dia terbangun. Dia kaget sekali, cahayanya bersinar. Dan saya kira prajurit di kiri kanan yang belenggunya terikat dengan dia itu tetap tidur, saudaraku ya. Karena Tuhan memang bikin mujizat. Katanya, kata malaikat itu, bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lepas begitu saja. Saudara, rantai itu nggak mungkin bisa dilepaskan kecuali mereka yang pegang kunci, kan? Hal yang tidak mungkin, Tuhanlah yang mengerjakan. Melalui malaikat yang diutus Tuhan. Jadi malaikat itu datang dan malaikat itu melepaskan Petrus dari belenggu itu. Dan 2 orang penjaga dibikin tidur lelap. Nah, kemudian malaikat itu berkata, ayat 8, ini penting untuk kita renungkan, saudara. Ayat 8 katakan, lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu, dan ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Nah, ini ada perenungan, saudara. Orang-orang Kristen itu kalau sudah terima mujizat, pengennya ya mujizat terus, yang sempurna gitu loh. Nah, kalau mau mujizat yang sempurna, cara mujizatnya itu seperti apa menurut manusia, ya dia bukan Tuhan dong. Kamu yang jadi Tuhan, kan begitu. Tuhan bisa bikin mujizat, tapi caranya itu menurut dia. Petrus juga kan sudah mendengar kisah bagaimana Filipus, diaken yang membaptis akan sida-sida Ethiopia itu kemudian diraibkan beberapa puluh kilometer dari tempatnya di jalur Gaza itu sampai kemudian di Asdod, kan. Itu kan jaraknya cukup jauh, dalam sekejap. Dia bisa juga berpikir bahwa ngapain harus ngutus malaikat? Ngapain? Langsung aja Tuhan, bling, aku udah langsung diraibkan. Bisa, kenapa tidak? Tetapi Tuhan memang bergerak dengan caranya dia. Dia tak terbatas, tapi dia punya cara. Nah, di sini kita belajar, saudara. Belenggu gugur itu memang karena Simon Petrus tidak mampu untuk melepaskannya sendiri. Makanya malaikat melepaskan dia dengan kuasa supranatural. Nah, kemudian malaikat berkata, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Nah, ini kalau orang Kristen manja kan pikirnya, ngapain aku sendiri ngambil sepatu ngikat? Sudahlah, mujizat ya mujizat sekalian, kakinya diulurkan, kemudian sepatunya bisa melompat, kemudian masuk sendiri, kemudian kasutnya itu bisa, ikatannya itu bisa begitu ya, seperti film begitu. Ya bisa, Tuhan bisa bikin itu, tapi enggak. Karena Petrus sudah dilepaskan,
Ya Petrus yang disuruh oleh malaikat itu untuk masang sepatu sendiri, ngikat sepatu sendiri. Kemudian suruh ikat pinggang sendiri. Apa Tuhan nggak bisa? Melalui malaikat itu kemudian ikat pinggang itu ditunjuk, kemudian set, begitu langsung melingkar di perut, kemudian set, begitu ya. Kan bisa. Tapi nggak demikian. Dia disuruh berbuat apa yang dia bisa lakukan. Ini penting, saudara, pelajaran ini. Di tengah-tengah mujizat Tuhan bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Kita harus lakukan bagian kita. Itu masih di dalam mujizat loh. Malaikat ada di situ. Malaikatnya berkata, ayo engkau ikat pinggangmu, pakai kenakan kasutmu. Nah kemudian kenakan jubah. Nah itu jubahnya Simon mungkin digantung ya, dilepas begitu, atau diletakkan di situ, dia pungut sendiri, dia kenakan sendiri. Nggak bisa juga Simon minta, malaikat, kenapa kok engkau nolong aku kok setengah-setengah? Ini sudah gugur dengan kuasamu, sekarang jubahnya lompat gitu loh, pakai sendiri begitu, otomatis. Enggak demikian, saudara. Dia pungut jubah itu, dia kenakan jubah itu. Kemudian ikutlah aku, kata malaikat. Dia ngikut malaikat. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Jadi saat itu masih setengah sadar, nggak sadar begitu ya. Jadi dipikirnya ini penglihatan saja. Ini adalah alam roh begitu ya. Nggak tahu bahwa itu adalah kenyataan. Saya mau kasih tahu saudaraku, ketika Tuhan melakukan mujizat, nggak ada batasnya. Sesuatu yang mustahil, dia bisa kerjakan dalam hidup Anda, hidup saya. Jadi kita jangan batasi Tuhan. Apa yang terjadi pada Simon Petrus bisa terjadi dalam hidup saudara, hidup saya. Ayat 10. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, jadi kan 16 orang yang mengawal itu ya, itu harus dilewati, saudara. Ini tidak mudah. Caranya, ya malaikat yang bikin mereka lewat dan tidak bisa dilihat. Entah mereka ngantuk, tertidur, atau mata mereka dibutakan ketika Simon Petrus dan malaikat itu berjalan keluar. Sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Ada gerbang besi, saudaraku, untuk masuk kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Nah, ini juga supranatural, karena Petrus nggak mungkin bisa membuka, mungkin digembok, mungkin apa ya, karena masih malam, saudaraku, masih malam hari ya. Nah, gerbang itu biasanya tertutup kalau malam hari, kemudian kalau pagi hari kegiatan ekonomi itu dibuka lagi begitu, gerbang untuk keamanan. Nah, di situ gerbang itu, saudara, terbuka dengan sendirinya. Ini bagian Tuhan. Kalau ikat pinggang, pakai sepatu, pakai kasut, kemudian pasang jubah, itu bagian Petrus. Begitu ya, saudara. Berjalan, itu bagian Petrus. Mengikut, itu mengikuti malaikat, jejak malaikat, itu bagian Petrus. Tapi begitu kebentur dengan gerbang besi baja yang tidak mungkin dia buka, Tuhan membuka melalui malaikat itu. Dibuka, kemudian sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Bling, Petrus ditinggalkan. Artinya apa? Ya sudah selesai. Pertolongan mujizat Tuhan berhenti sampai di situ. Sekarang kamu lanjutkan sendiri. Jadi, saudaraku, cara kerja Tuhan, meskipun melalui mujizat yang sedahsyat apapun, itu bukan berarti tidak melibatkan Anda, tidak melibatkan kita. Bahkan ketika sudah sampai pada bagian Tuhan diselesaikan, bagian mujizat itu selesai, dia ditinggal oleh malaikat. Ini pelajaran, saudaraku, untuk kita, supaya kita juga ngerti bahwa tanggung jawab kita sebagai seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan, itu tidak pasif di dalam segala hal.
Bahkan di tengah-tengah mujizat, kita pun harus aktif melakukan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.